Kalau kamu sedang capek, kamu sedang ada musibah, kamu sedang lelah, sabar. Nanti kalau sudah pulang, semuanya akan hilang. Memang dunia itu tempat capek, karena memang tempat beramal. Sholat di dunia, kerja di dunia, puasa di dunia, baca Quran di dunia. Kenapa kita kerjakan? Supaya cari bekal untuk pulang ke akhirat. Nanti kata Allah kalau sudah pulang, semuanya akan hilang. Siapa yang berselawat kepada Nabi 1 kali, Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Salawat kita kepada Nabi adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, sampaikanlah salawat, salam kepada Sayyidina Muhammad. Lalu salawat Allah kepada kita apa? Salawat Allah kepada kita adalah ampunan dan rahmat. Maka seorang laki kewanita-wanitanya muncul ketika rapuh diuji dengan masalah cinta. Yang sejatinya istilah cinta bukan di situ tempatnya. Maka seorang laki-laki hijrah menjadi laki-laki yang seutuhnya. Ketika bagaimana? Menahan dengan kesendiriannya, menanti dalam taat, menjemput dalam tobat, kemudian bersatu dengan seorang wanita yang dicintai, kemudian dalam memperindah dalam ikatan akad. Insya Allah. Sabar brother, tenang aja. Jodoh itu nggak akan kemana. Paling ke teman, ya udah. Nanti saat manusia berjubel-jubel di padang mahsyar, semuanya bingung di padang mahsyar, gak diajak bicara sama Allah Ta'ala, didiamkan paling sedikit 1000 tahun, gak diajak ngomong sama Allah Ta'ala, tidak tahu kondisinya surga atau neraka, pada bingung semuanya, berjubel-jubel mendatangi Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Nanti akan ada yang memberi syafaat kepada kita semua. Siapa itu? Yashfa' lana yaumaz ziham, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau lagunya di khobir tadi, analaha, analaha. Aku yang akan menolong kalian semua. Jadi kalau kita rajin sholawat, di kiamat saja ditolong, apalagi di dunia. Di saat ruwetnya hari kiamat ditolong, apalagi di dunia. Maka orang yang rajin sholawat dan salam gak mungkin gak bahagia dunia akhirat. Kalau ada orang mengatakan nikmat terbesar adalah hidup, salah, karena binatang juga hidup. Kalau ada yang mengatakan nikmat terbesar adalah bekerja, salah, karena monyet pun bekerja. Kalau ada yang mengatakan nikmat terbesar adalah tenaga, salah, karena gajah lebih bertenaga, banteng lebih bertenaga. Nikmat terbesar adalah ketika kau takut kepada Allah. Setinggi apapun jabatanmu, sebesar apapun kekuasaanmu, kau tunduk dan patuh. Ketika azan berkumandang, kau tutup tempat belanjamu, kau tutup lokal dan kelasmu, kau datang bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun negara tidak mengatur itu, tidak ada denda, tidak ada penjara bagi mereka yang meninggalkan salat Jumat. Tapi kau takut bukan karena kekuasaan, kau takut bukan karena rugi, kau takut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau besarkan Allah dalam hatimu, maka dunia kecil di pelupuk matamu. Kau besarkan Allah dalam jiwamu, maka dunia ini hampa. Ada satu amalan di dalam azan. Ketika anda dengar azan, sebelum masuk hayya 'alas salah, di sini ada satu amalan banyak umat Islam tidak faham. Bahkan hadisnya sahih diriwayatkan Imam Muslim. Ketika muazzin selesai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab apa? Wa ana asyhadu an la ilaha wa anna Muhammadan Rasulullah, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Kalau biasa raditu billahi rabba wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyan, itu umum. Tapi di sini ada satu rahasia khusus di dalam azan. Ghufira lahu ma taqaddama min dambih, diampuni segala dosa lalu. Allahu akbar. Jangan bersedih ketika kau didustakan. Jangan bersedih ketika kau dibunuh karakter. Jangan berduka cita ketika tidak ada manusia yang menerimamu. Karena sesungguhnya itu hanyalah cara Allah
menguatkan hatimu, karena dia ingin mengangkat derajatmu, menempatkan di tempat yang terpuji, memperlihatkanmu sesuatu yang tidak pernah dia perlihatkan kepada manusia yang lain. Dia buat hatimu hancur berkeping agar tidak lagi ada tempat makhluk dalam hatimu, yang ada hanya Allah semata. Ma fi qalbi ghairullah. Pada saat itu mentalmu sudah kuat, layaklah engkau berada di tempat yang terpuji. Masuk kita di kubur, maka ketika masuk di kubur datanglah malaikat. Nah, yang menderita, paling menderita di dalam kubur kata Nabi, yang paling menderita kata Nabi, al-mutakhawilu bis shalah, yang menganggap enteng sholat. Ketahuilah ketika kita masuk di kubur, mati lampunya bukan 1 hari, mati lampunya selamanya. Lebarnya 30 cm, panjangnya 1 cm 30 meter, 1 cm 50 meter. Ditindis oleh batu, diikat kain kafan, maka datanglah utusan Allah, namanya Asisuhul ya al-Ukra. Maka jenazah berkata, "Man anta? Siapa kamu?" Dia menjawab, "Sayalah solatmu yang kau pandang enteng selama ini." Apa wujudnya? Kata Nabi, ular, ekornya cuma 1 tapi kepalanya tidak bisa kau hitung. Apa tugasmu? Saya diperintah Allah untuk melilit dan menyiksa kamu sampai datangnya hari kiamat. Tirukan, amalkan tiap hari. Habis sholat, buka dompet, buka yang bab urusan duit. Pokoknya urusan duit, baca yang satu ini. Insya Allah duitnya nggak bakal habis. Ya Hannan, ya Mannan, ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni. Sekarang baca setelah saya. Ya Hannan, ya Mannan, ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni. Saya ijazahkan itu untuk dibaca seperti saya dapat dari salah seorang guru saya. Guru saya dapat dari para wali yang ada di alam barzah. Silakan diamalkan. Kalau buka dompet, buka laci, buka toko, megang kartu ATM, nombor pin di ATM, pokoknya semua urusan duit baca itu. Insya Allah nyumber dan berkah. Amin Allahumma amin. Allah itu kalau ngasih menurut kemauan kita, menurut kemauan dia. Kemauan dia. Allah itu ngasih menurut selera kita atau selera dia. Jadi ada satu ibadah yang tidak perlu mengeluarkan air liur, bukan baca Quran, tidak perlu mengeluarkan keringat, bukan tawaf dan sa'i, tidak perlu mengeluarkan tenaga karena dia bukan jihad, tidak perlu mengeluarkan darah karena bukan fisabilillah, tidak perlu mengeluarkan uang karena dia bukan infak, sedekah. Diam saja. Apa itu ibadah yang tertinggi? Ridho, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala.